Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayo. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz. Saya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullah. Sebelum masuk pembahasan kita, tolong yang masih main HP ya, ditutup HP-nya, dibuka kitabnya. Ya. Terakhir atau pembahasan terakhir kita adalah tentang masharifuz zakat. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Qala Allah Ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Sesungguhnya sedekah itu lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wal masakini, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan para pengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang hatinya ditarik atau dipersatukan, diharapkan untuk ditarik hatinya. Dijelaskan tentang siapa saja yang dimaksud dengan mu'allaf qulubuhum, orang yang hatinya disatukan, ditarik, di hatinya lemah. Wa fir riqabi, dan para budak, wal gharimina, dan orang yang memiliki hutang, wa fi sabilillahi, dan orang yang dan untuk sabilillah, wa bani sabil, dan ibnu sabil,
orang-orang yang sedang dalam safar perjalanan, yang kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Fariidatan min Allah, itu adalah ketentuan dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi untuk golongan orang-orang yang berhak menerima zakat itu Allah yang membagi langsung jelas 8 golongan. Kemudian setelah ini disepakati oleh seluruh ulama sepakat bahwasanya penerima zakat itu 8 golongan tadi. Hanya saja kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah zakat itu harus dibagikan kepada seluruh golongan tersebut? Seluruh golongan tersebut. Atau boleh dibagikan kepada sebagian golongan tersebut, meskipun ada golongan yang lain. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus dibagi kepada golongan semuanya, semua golongan yang 8 ini begitu. Dicari. Jadi apa yang ada dari harta zakat yang dikumpulkan itu dibagi 8. Itu pendapat yang pertama. Karena melihat akhirnya ayat Allah menyebutkan 8 golongan. Zakat itu diberikan ke 8 golongan, berarti harus sampai kepada 8. Pendapat yang kedua mengatakan tidak harus dibagikan semuanya. Boleh dibagikan kepada sebagian golongan saja. Bahkan seandainya memang diperlukan dalam satu keadaan tertentu karena melihat maslahat yang lebih besar, maka boleh seandainya suatu zakat diberikan hanya kepada satu golongan sampai habis, meskipun bersamaan dengan itu ada golongan-golongan yang lain golongan tersebut. Asal apa? Asal memang di situ lihat maslahat yang lebih besar, Jadi dan pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama dan pendapat yang rajih yang demikian. Jadi hendaknya pemerintah atau orang-orang yang mewakili atau yayasan-yayasan tertentu yang mengurus zakat, boleh dia itu untuk pembagian zakat tersebut melihat maslahat, melihat mana yang lebih maslahat. Kenapa di belakang? Ada apa di belakang? Kok seru kayaknya di belakang? Hah? Bahagia sekali di belakang. Sudah nggak bawa kitab. Baik, saya lanjutkan. Jadi nggak harus. Ini pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang lebih kuat. Jadi boleh pemerintah atau yayasan atau yang mewakili dalam pengurusan zakat itu melihat mana yang lebih maslahat, meskipun harus menghabiskan zakat yang ada kepada satu kelompok saja. Kalau memang maslahatnya dilihat itu lebih besar, maka tidak mengapa. Bahkan zakat itu, ini kita bicara zakat mal, bukan zakat fitrah, ya. Tidak harus habis. Bila maslahat, memang harta ini tidak harus habis sekarang. Misalnya sudah cukup ya, sudah dapat semua, sudah berkecukupan semua. Jadi ini nggak harus dihabiskan. Boleh ditahan, boleh ditangguhkan, ya. Boleh ditangguhkan. Bahkan kepada orang-orang yang berhak di luar negeri tersebut. Andainya memang di negeri tersebut sudah berkecukupan semua, seperti itu. Jadi intinya dalam pembagian zakat, orang-orang yang mengurus zakat hendaknya melihat kepada maslahat yang lebih besar. Tidak harus rata membagikan kepada semua golongan yang 8 tersebut.
Kemudian di sini dijelaskan setelah itu secara rinci satu persatu dari setiap golongan tersebut. Golongan yang pertama adalah al-fuqara. Yang kedua adalah al-masakin. Kalau nggak salah sudah dijelaskan ya, tentang al-fuqara al-masakin. Yang pertama adalah golongan al-fuqara, yang kedua adalah al-masakin. Para ulama berbeda pendapat tentang definisi siapa fuqara, siapa masakin. Cuman yang jelas mereka sepakat bahwa siapa fuqara dan masakin semuanya adalah orang-orang yang butuh. Orang-orang yang butuh, yang mereka tidak memiliki apa, yang mereka tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Baik fuqara atau masakin, ini keadaannya. Orang yang dalam keadaan hajah, butuh, kekurangan, tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ini sepakat para ulama bahwa fuqara dan masakin masuk di situ. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat. Siapa yang lebih sulit keadaannya? Apakah fuqara atau masakin? Itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan fuqara lebih susah keadaannya, sebagian mengatakan miskin yang lebih susah keadaannya. Sebab itu mereka mengatakan miskin, fuqara miskin adalah orang yang memiliki sebagian dari kebutuhannya. Adapun fuqara adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Tapi sebagian ulama mengatakan sebaliknya. Fuqara adalah orang yang memiliki sebagian dari kebutuhannya, sementara miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Artinya di sini para ulama berpendapat, tapi yang jelas semuanya sepakat para ulama itu bahwasanya fuqara dan masakin adalah orang-orang yang butuh, orang-orang yang tidak memiliki apa yang dapat mencukupi kehidupannya, dan semuanya berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah amiluna 'alaiha. Ini sudah belum ya? Sudah dibahas belum? Sudah juga. Yaitu orang para pengurus zakat, dan dijelaskan bahwasanya pengurus zakat yaitu orang-orang yang berkeliling dan mengumpulkan zakat, itu kerjaan mereka. Mereka juga memiliki bagian dari harta zakat tersebut. Jadi boleh mereka diberi dari harta zakat tersebut meskipun dia orang kaya. Kecuali apabila dia, yaitu pengurus zakat ini adalah alul bait, keluarga dan kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sedekah atau zakat itu haram bagi Rasulullah SAW dan keluarganya. Itu ada dalilnya di situ. Kemudian yang keempat, anak kita belum yang keempat nih ya, sudah belum? Belum. Sudah juga? Sudah juga. Sekarang 6. Al-gharimuna. Ar-riqab sudah. Thayyib. Yang ke-6 sekarang lagi. Wa amal gharimuna. Adapun orang-orang yang berhutang. Ini kaitan bahwasanya di antara yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang memiliki hutang. Tapi siapa mereka? Siapa mereka yang berhak dan siapa mereka yang tidak berhak? Nah, ini harus tahu ketentuannya. Ya, artinya berarti kita harus tahu ketentuan orang yang berhutang yang bisa diberi dan itu zakat. Nah, fahum aqsamun. Mereka ada 3 macam. Faminhum man tahammala hamalatan aw dhamina dainan falazimahu fa ahjafa bimalihi aw gharima fi ada'i dainihi aw fi ma'siyatin sumataba fa haula'i yudfa'u ilaihim. Di antara mereka ada orang yang yaitu punya hutang, menanggung sebuah hutang untuk kebutuhannya memang. Jadi berhutang memang untuk kebutuhannya. Memang dia miskin. Entah? Atau dia menjamin hutang orang lain sehingga dia wajib membayar hutang tersebut. Sebenarnya bukan hutang dia. Nanti kita akan belajar pembahasan khusus namanya diman.
Jadi ada seorang punya hutang, ya, punya hutang, sampai jatuh tempo. Sudah jatuh tempo, nggak bisa bayar dia, bisa dipenjara atau bisa apa dan lain sebagainya. Kemudian ada seorang, atau dia akan membayar, misalkan asal diberi waktu sekian hari, atau dia mau bayar, misalkan karena dia punya harta di tempat tertentu, dia harus pergi ke sana untuk mengambilnya. Nah, kemudian pemberi hutang, apa? Kreditornya. Loh, saya nggak percaya. Jaminanmu apa? Dia nggak punya apa-apa berjaminan. Boleh. Kemudian seorang datang, saya yang menjaminnya. Nah, ada orang sebenarnya kemudian bilang, saya yang menjaminnya. Nah, seandainya orang ini pergi kemudian kembali, alhamdulillah. Masalahnya dia pergi nggak kembali, apa yang terjadi? Hutangnya tadi ditanggung oleh tadi orang yang menjamin. Nah, orang seperti ini juga boleh dibantu dari harta zakat. Dia kaya, meskipun dia berkecukupan misalkan. Nah, dia nggak harus menanggung hutang tadi dari hartanya dia, nggak harus. Tapi bisa dibantu diambil. Al-gharima fi ada'idainihi, atau seorang yang habis uangnya untuk membayar hutangnya. Dia punya hutang, ada uang dibayarkan hutang tapi nggak cukup, kurang. Boleh diambilkan dari harta zakat untuk membantu dia menyelesaikan hutangnya. Au fi maksiatin sumataba. Nah, ini perhatikan. Bisa juga bagi orang yang berhutang untuk maksiat tadinya. Tapi bertobat setelah itu. Ya, jelas tobatnya. Jelas, tegas, atau diketahui bahwa saya benar-benar bertobat yang jujur, maka boleh dibantu. Karena orang ini ingin memperbaiki Islamnya, maka boleh dibantu. Tapi kalau tidak, ya tidak boleh. Nah, seorang punya hutang untuk maksiat dan dia belum bertobat, tetap dalam maksiatnya, ini tidak boleh diberikan hutang. Tidak masuk dalam kategori al-ghorimin, orang-orang yang punya hutang yang boleh atau yang punya hak untuk diberikan dari harta zakat. Nah, itu harus tahu kita. Jadi tidak bisa dipukul rata sekali lagi ya. Tidak semua orang yang punya hutang bisa dibantu diambilkan dari harta zakat. Di antara yang tidak boleh tadi, orang yang berhutang untuk maksiat. Makanya boleh misalkan seorang itu, ya, ketika dia punya harta yang wajib zakat, zakatnya diberikan kepada yang dia tahu dari teman-temannya, saudaranya mungkin, yang untuk membayar hutangnya, untuk membayar hutang dia. Karena bisa jadi dia berkecukupan awalnya, tapi dia punya usaha, bangkrut dan lain sebagainya, sehingga dia punya hutang. Kemudian dia punya hutang, maka bisa membantu dia untuk membayar hutangnya. Wal aslu fi hadzal babi haditsu Qabisah bin Mukharib al-Hilali. Qala wal aslu ad-dalil. Di antara makna al-aslu itu ad-dalil artinya. Kadang-kadang al-aslu itu artinya dalil. Dan dalil dalam bab ini hadis Qabisah bin Mukharib al-Hilali mengatakan, tahammaltu hamalatan, saya pernah menanggung hutang. Fa'ataitu Rasulullah ashaluhu fiha. Lalu aku mendatangi Rasulullah, bertanya kepada beliau tentang permasalahanku ini. Beliau mengatakan, aqim hatta ta'tiyana as-sadaqatu fa na'muru laka biha. Ya, berdirilah, maksudnya aqim di sini bukan berdiri, tinggallah. Diam dulu di sini. Ibqa. Nah, bahasa kita ya, ibqa, diam. Diam di sini hingga datang harta zakat. Ya, karena Rasulullah adalah pemimpin dan sekaligus beliau yang menjaga Baitul Mal. Hingga datang harta zakat. Fa na'mur laka biha. Maka nanti aku akan suruh agar dari zakat tersebut diberikan kepadamu untuk membayar
tanggungan hutangmu tersebut. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang punya hutang atau menegaskan bahwasanya jenis orang yang punya hutang dengan jenis ini itu karena menanggung sebuah hutang itu boleh. Summa qala ya qabishatu innal mas'alata la tahillu illa li hadis salasatin. Sesungguhnya meminta tidak halal kecuali untuk satu dari tiga keadaan. Memang hukum meminta itu dalam Islam nggak boleh. Meminta kepada orang lain dalam Islam nggak boleh, karena pada asalnya meminta itu menurunkan harga diri, merendahkan harga diri. Dan seorang muslim itu mulia. Orang muslim itu lahu izzah, memiliki mulia, dan meminta merendahkan diri. Maka pada asalnya tidak boleh minta. Sama minta tolong kepada orang lain pada asalnya nggak boleh. Maka jangan mudah-mudah minta tolong. Itu sebenarnya menghinakan diri kita. Selama kita mampu, kerjakan sendiri. Selama kita mampu, nggak usah minta. Itu pada asalnya. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya minta itu tidak halal. So, ini kalimat pertama. Kecuali tiga keadaan. Berarti cuma tiga keadaan. Umum tidak boleh. Rajulun tahammala hamalat halat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsik. Yaitu seorang yang menanggung suatu hutang karena bangkrut dan sebagainya, maka boleh bagi meminta hingga dia mendapatkan apa yang mencukupi dia, summa yumsik. Kemudian berhenti, jangan minta. Jadi hanya terbatas ketika butuh. Ketika tidak butuh tidak boleh. Karena pada asalnya sekali lagi minta tidak boleh. Boleh di sini karena hajah, karena sedang butuh. Maka ketika hajahnya sudah hilang, hukum asalnya kembali kepada asal, yaitu tidak boleh. Wa rajulin asabathu jaihah ijtahad ma lahu. Yang kedua, seorang yang ditimpa musibah. Mungkin kebakaran, kebanjiran dan sebagainya, sehingga habis hartanya. Ihtajat malahu ijtahad malahu, habis hartanya. Fahallat lahul mas'alatu yuqiwaman min aisyin au qala sidadan min aisyin. Maka boleh bagi dia, halal bagi dia meminta hingga dia mendapatkan kiwaman, keseimbangan, ya, yang mencukupi hidupnya. Keseimbangan yang mencukupi hidupnya. Ya, karena orang ini habis hartanya. Maka tidak seperti tadi. Seperti tadi bisa jadi rumahnya masih ada, cuma untuk bayar hutang, tapi ini habis. Maka takarannya sampai bisa seimbang. Jadi kaitan dengan rumah mungkin atau tempat tinggal, sampai dia mungkin sudah bisa normal, ya, untuk mencari, untuk punya usaha sehingga bisa balance lagi hidupnya, bisa jalan lagi. Sampai di situ. Au qala sidadan min aisyin, atau kalimatnya adalah hingga mendapatkan sidadan yang menutupi kehidupannya. Kalimat sad menutupi, mencukupi. Wa rajulin asabathu faqah hatta yakuma salasatun min dhabil hijja min qaumihi. Laqad asabat fulanun faqah fahallat lahul mas'alah hatta yusibu qiyaman sama. Ini juga yaitu seorang yang juga tertimpa musibah, ya, dia tinggal di sana selama ada 3 orang dari kaumnya yang mengatakan, memberikan persaksian bahwasanya orang ini memang sedang mengalami musibah, maka boleh bagi dia meminta ketika itu hingga menutupi kebutuhan hidupnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fama wahunna minal mas'alati ya qabisatu suhtan yakuluha sahibuha suhtan. Adapun selain itu ataupun meminta-minta selain 3 keadaan tersebut, maka dia telah mendapatkan suhtan, sesuatu yang haram, yang dia makan berupa perkara yang haram. Nah, yang ketujuh, wa amma fi sabilillah. Yang ketujuh adalah di antara yang berhak menerima zakat fi sabilillah, yaitu zakat itu dikeluarkan, diberikan dalam sabilillah,
Apa yang dimaksud sabilillah? Humul guzatul ladina la haqqa lahum fi diwan. Mereka adalah orang-orang yang berperang yang tidak memiliki hak dalam catatan. Maksudnya di sini tidak dapat gaji dari pemerintah. Relawan mungkin ya, maksudnya di sini. Relawan di sini. Jadi mereka orang yang berperang, yang ikut berperang di jalan Allah SWT, tapi tidak memiliki gaji, bahasanya gaji dari pemerintah, memiliki hak yang tercatat, itu maksudnya gaji. Berarti kayak tentara yang berperang nggak dapat mereka. Nah, mereka sudah TNI resmi itu nggak dapat mereka. Karena harta zakat tentu saja kan tidak semua yang ikut tuh mereka sebenarnya berkecukupan. Dan dari harta zakat kan bisa juga untuk bekalnya, untuk perjalanannya, untuk senjatanya. Kan dia tidak seperti yang memang dari negara, sudah ada gajinya, perlengkapannya sudah ada dan sebagainya. Maka dia diberi. Wa indal Imam Ahmad wal Hasan wa Ishaq. Menurut Imam Ahmad wal Hasan dan Hasan, yaitu Al-Hasan Al-Basri, wal hajju fi sabilillah. Haji fi sabilillah. Haji fi sabilillah lil hadis. Jadi menurut pendapat ini bahwasanya harta zakat juga bisa diberikan kepada orang untuk biaya haji. Karena haji juga termasuk fi sabilillah. Ini seperti itu. Jadi yang pertama tadi kan yang jelas disepakati para ulama, fi sabilillah maksudnya perang. Tapi makna fi sabilillah juga bisa bermakna yang lain. Seperti di sini dikatakan termasuk fi sabilillah adalah haji. Qultu, aku katakan, itu beliau di sini mengatakan Syekh Abdul Latif, yuridu bil hadis Ibnu Abbas. Nah, yang mereka maksud adalah hadis Ibnu Abbas. Qala arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjah. Faqalat imra'atun li zawjiha. Dari Ibnu Abbas ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan haji. Lalu ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, ahijjani ma'a Rasulillah SAW, izinkan aku berhaji bersama Rasulullah. Jadi dia minta izin untuk menaikkan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Faqala ma indi ma uhijjuki alai. Kata suaminya, aku tidak punya, yaitu tidak punya bekal, tidak punya uang, tidak punya harta untuk memberangkatkanmu haji bersama Rasulullah SAW. Kan butuh kendaraan, butuh bekal dan sebagainya. Qalat ahijjani ala jamalika fulanin. Ahajjini ala jamalika fulanin. Ya udah, saya berangkat haji ya di atas ontamu. Onta kan. Artinya sudah boncengan aja. Enggak apa-apa. Qala zaka habisun fi sabilillah. Katanya itu hanya akan menahan jalan Allah SWT, memperlambat perjalanan jalan Allah SWT. Artinya itu hanya akan merusak perjalanan. Fa'ata Rasulullah faqala, lalu dia pun menemui Rasulullah dan bertanya, inna imra'ati taqra'u 'alaika salam rahmatullah. Ya Rasulullah, sungguhnya istriku menyampaikan salam kepadamu dan juga rahmat Allah kepadamu. Wa innaha sa'alatnil hajja ma'ak. Dan dia meminta kepadaku agar bisa haji bersamamu wahai Rasulullah. Qalat, dia bilang ahijjani ma'a Rasulillah. Dia ulangi perkataannya. Istriku bilang berangkatkan aku haji bersama Rasulullah. Fakultu, aku bilang ke dia, ma'in di mau hajjuka alai. Aku bilang ke dia, aku tidak punya harta cukup untuk memberangkatkanmu untuk haji Rasulullah.
Faqala a'ijjani ala jamalika fulan, dia bilang, sudah saya naik ontamu. Faqultu daka habisun, itu hanya akan memperlambat perjalanan. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, ama innaka law ahjajtaha alaihi kana fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, tahukah kamu sesungguhnya seandainya engkau menghajikannya, ya, menghajikannya benar-benar di atas ontamu tadi, itu adalah fi sabilillah. Jadi kalimat fi sabilillah inilah kemudian dinilai atau dipandang, dijadikan oleh diantaranya Imam Ahmad, Al Hasan Al Basri dan Imam Ishaq, yaitu bahwasanya haji itu termasuk fi sabilillah yang biayanya boleh dibantu dari harta zakat. Nah, itu benar. Dan sebenarnya masalah fi sabilillah ini lebih luas daripada ini. Lebih luas daripada ini. Hanya di sini bahasanya hanya haji saja sama perang sabilillah. Bahkan sebagian ulama itu ya tawassa dalam masalah ini. Dalam masalah fi sabilillah itu menjelaskan memaknai sabilillah itu luas. Sabilillah luas. Termasuk fi sabilillah yaitu tempat-tempat belajar, termasuk juga para pelajar, itu termasuk fi sabilillah kalau mereka. Karena makna fi sabilillah itu adalah berjuang dalam mengangkat, meninggikan kalimatullah, untuk meninggikan kalimatullah. Bagaimana orang perang itu untuk meninggikan kalimatullah? Maka orang-orang yang belajar ilmu syar'i, para penuntut ilmu, itu tak lain juga untuk meningkatkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian ulama termasuk para ulama mu'asirin itu meluaskan makna fi sabilillah, juga termasuk para penuntut ilmu dan para pengajar ilmu syar'i, termasuk juga tempat-tempat untuk belajar, itu juga dalam makna fi sabilillah yang boleh disalurkan ke situ harta-harta zakat. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Yang berhak menerima zakat adalah Ibnu Sabil, anaknya jalan. Anak laki-lakinya jalan. Bahasanya dengan nas bahasanya. Ya, maksudnya di sini ya, safan di jalan terus. Anak jalanan. Anak jalanan. Huwal musafir al-muhtazu fi baladin. Siapa dia? Siapa yang dimaksud musafir? Yaitu seorang musafir, seorang yang sedang berjalanan, al-muhtazu fi baladin, yang sedang melewati suatu negeri. Yang sedang melewati suatu negeri. Nakirah, asing ya, berarti bukan dia. Laisa ma'hu syai'un yasta'inu bihi ala safarihi. Dia tidak memiliki apa-apa yang cukup dan bisa untuk dia melanjutkan perjalanannya. Ini makna Ibnu As-Sabil. Maka orang ini berhak diambilkan dari zakat. Dan kalau kita punya, ya kita bantu aja langsung. Masa sih nyari zakat kan kelamaan. Tapi seandainya memang kebetulan ada harta zakat, atau memang kebetulan kita sedang berzakat, tidak boleh kita beri dari harta zakat bagi orang tersebut untuk melakukan perjalanan. Apakah harus diberi semuanya sampai nyampe? Kalau ada nggak masalah, tapi kalau nggak ada sudah seadanya. Intinya dia memiliki hak dari harta zakat tersebut kalau memang ada harta zakat. Dan kalau kita punya di luar, lebih afdol tentunya diambilkan dari harta kita sendiri, itu lebih afdol kalau kita ada. Tapi kita yang banyak terima dari harta zakat. Fayu'ta minas shadaqati ma yakfi la baladi. Nah, kalau ada, diberi dia dari harta zakat, yaitu bagian yang cukup sampai dia pulang ke tempatnya lagi. Berarti juga tidak boleh berlebih. Tidak boleh berlebih, secukupnya. Ya, tanya ke dia, pulang kemana? Ya kan? Pulang kemana? Mohon dikasih. Ya kan? Tapi pakai bis ya, ya. Ekonomi aja. Nanti bilang minta pesawat nanti. Ya, biasa aja. Kamu biasa pakai apa?
yang ekonomi ya. Atas ya. Biasanya pakai ekonomi, pas dapat harta zakat minta patas. Ya Abdurrahman. Biasanya aja. Nah seperti itu jadi ukurannya. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Karena dia diberi, karena dia butuh. Karena dia saat itu sedang tidak memiliki apa yang dia butuhkan. Maka dia dikasih sesuai dengan yang dia butuhkan. Tidak boleh lebih dari itu. Maka tidak asal kasih. Ya. Kalau memang ada, tapi kalau nggak ada emang tidak bisa ngasih penuh, ya udah boleh seadanya kan. Maaf ya, uang zakatnya hanya sekian. Tapi kalau harus ngasih banyak, itu terbatas, tidak boleh lebih dari mencukupi untuk perjalanan. Ya harga tiketnya sama mungkin sampai dia kembali ke rumahnya. Fayuh, nah benar. Wa in kana lahu malun, meskipun dia punya harta, meskipun dia masih punya ya, atau di rumahnya punya. Wa kadal hukmu fi man ansha'a safara min baladi sama'u syai'un. Inilah hukum bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dari negerinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Fayu'ta min mali zakati kifayatahu fi dhahabi wa iyabihi, maka dia diberi dari harta zakat yang mencukupi dia, kifayatahu yang mencukupi dia, pergi dan pulang. Dhahaban wa iyaban. Wad dalilu ala dzalikal ayatu, dalilnya adalah pertama ayat tadi sabil. Wa ma rawahu Imam Abu Dawud, dan hadis yang oleh Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah dari hadis Ma'mar an Yazid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin. Sedekah tidak halal bagi orang yang kaya, bagi orang yang berkecukupan, kecuali karena tiga keadaan. Yang pertama, al-amilu 'alaiha, dia pengurus zakat. Seperti di awal. Aw rajulun istaraha bimalihi, aw rajulin istaraha bimalihi, atau seseorang yang membeli zakat dengan hartanya, boleh makan. Paham nggak? Dia orang kaya, kemudian ada harta zakat dibeli sama dia, kemudian dia makan harta zakat, boleh nggak? Boleh sekarang, boleh. Paham nggak ini? Ini ada orang zakat beras. Ada orang kaya datang beli itu, belinya tak beli, gitu kan? Kemudian dia masak makan, boleh nggak? Nah itu maksudnya. Iya itu al-gharimin, atau karena dia punya hutang, al-ghazin fi sabilillah, atau orang yang berperang di jalan Allah, yang kita sudah jelaskan ya, dia ghazin fi sabilillah tapi tidak memiliki hak dari negara, tidak pada gaji, relawan, maka dia juga berhak mendapatkan zakat. Au miskinin tusuddiqu alaihi. Maaf sih. Oke. Nah, au miskinin tusuddiqu alaihi fa ahdaha li ghaniyin, atau ada seorang miskin mendapatkan harta zakat. Orang miskin mendapatkan harta zakat, lalu harta zakat tersebut dia hadiahkan kepada orang kaya, maka boleh orang kaya tersebut makan dari harta zakat tersebut. Allah ta'ala bersalah. Nah, demikian pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Berikutnya kita akan bahas tentang zakat fitrah biiznillah ta'ala. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya. Yang langsung nggak apa-apa. Maafi. Maro yuk, adzan dulu ya.
Alhamdulillah masalah. Sendiri ya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Pertanyaan pertama, apa boleh meminta sesekali pada teman yang sudah akrab? Sebagaimana Rasulullah pernah meminta agar diberikan paha kambing saat bersama beberapa sahabatnya. Sekali lagi ya, kalau kita nggak butuh nggak usah minta. Kalau kita nggak butuh, nggak usah minta. Sebagaimana apa yang bisa kita kerjakan sendiri, nggak usah minta tolong. Nggak usah minta tolong. Yang namanya ihsan itu yasta'bidul insan. Al-ihsan itu yu'jizul insan. Kebaikan itu hanya akan merendahkan seseorang. Kebaikan itu hanya akan membuat lemah seseorang. Paham maksudnya kan? Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, mau nggak mau kita itu akan lemah di hadapannya. Semakin lemah, ada rasa berhutang budi dan lain sebagainya. Maka kita tidak minta tolong, kita tidak minta sesuatu, kecuali kita memang butuh. Nah, jadi seorang mukmin punya izzah. Nah, seorang mukmin memang punya izzah. Baik. Kemudian meminta juga nggak boleh ketika untuk memperkaya diri. Ini haram. Meminta untuk memperkaya diri. Berarti kan bukan dalam butuh kan? Berkaya. Maka tidak boleh meminta itu jadikan profesi. Ya, dengan segala bentuk, dengan segala topengnya. Entah ngamen, entah apa namanya, pengemis, itu haram dalam Islam, nggak boleh, karena sudah dijadikan profesi. Seandainya butuh, kita dibolehkan ketika butuh, itu pun terbatas ketika butuh saja. Setelah tidak hilang kebutuhan kita, sudah cukup. Dan seorang mukmin hendaknya menjaga izzahnya. Izzahnya itu lebih mahal, lebih berharga daripada harta sebenarnya. Jadi kalau nggak benar-benar kepepet udah nggak usah. Termasuk minjem juga. Nggak usah utang, ya. Nggak usah ngutang. Kecuali memang kita butuh. Dan kalau ngutang niatkan untuk bayar dari awal. Kalau ngutang niatkan untuk bayar. Barang siapa yang berniat untuk membayar hutangnya, maka Allah akan mudahkan dia untuk membayar. Itu yang paling penting. Jangan pinjam uang hanya untuk ganti HP. Ya. Jadi kalau hutang itu tidak, kecuali kita benar-benar butuh. Kemudian kalau kita punya hutang, kemudian telah jatuh tempo, segera bayar. Kalau kita punya.
Orang yang sengaja tidak membayar hutangnya ketika sudah jatuh tempo, maka dia zulmun, dia zalim. Dia zalim. Itu penting itu. Dan hendaknya kalau kita punya hutang dan sudah punya uang, segera, tidak usah nunggu temponya habis. Masih sebulan lagi, cepat bayar. Orang yang bermudah-mudah dalam membayar hutang, ya, jadi artinya orang sengaja mengulur-ngulur hutangnya. Kadang sudah punya uang untuk bayar, tapi dengan sengaja mengulur-ngulur misalkan karena masih ada temponya. Ini model orang-orang yang memang suka hutang. Abu Dain, Abu Duyun, berduyun-duyun hutangnya. Hutang berdain deh. Iya. Karena kalau orang yang nggak suka hutang, pasti ketika punya hutang resah dia, terus kepikiran, ingin cepat-cepat bayar. Kalau orang suka ini memang suka berhutang, ini jelek, ini zalim. Ketika dia sengaja, memang sengaja. Kemudian bagi orang yang pemberi hutang, ini karena ada pertanyaan di sini, bagaimana sikapnya? Pertama, kalau dia memang mau memberikan bantuan atau mengutangi temannya, ya pastikan antum melakukannya lillahi ta'ala. Karena akad hutang itu akad tolong menolong, ibadah dia. Maka harapkanlah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada riba di sini. Tidak boleh membalikan dengan kelebihan. Riba. Karena memang akadnya itu akad tabarruk, membantu. Maka niatkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau misalkan yang punya hutang itu belum bisa bayar jatuh temponya, dan kita tahu dia itu memang muksir, yaitu kesulitan, maka hendaknya ditangguhkan. Pahalanya besar, di mana setiap hari, di setiap harinya pahala bagi dia seolah-olah dia bersedekah dengan jumlah harta yang dia pinjamkan. Maka berharap pahala dari Allah Taala. Kalau benar-benar muksir, dan bahkan kalau benar-benar muksir seandainya mampu dihalalkan, harus halalkan. Kalau memang ada, untuk berharap balasan dari Allah tentu saja yang lebih besar dari hal tersebut. Adapun model-model orang-orang yang ketika ditagih itu mengeluarkan jurus affan akhi, sudah, jangan dipinjami lagi orang nanti, biarkan dia menderita. Nah, pertanyaan berikutnya, bolehkah harta zakat untuk orang yang mau nikah? Setuju nggak? Tapi sih ya Allah. Ya, jawabannya simpel. Jawabnya masuk kategori tadi itu aja. Kembali kategori tadi ya. Pertama, untuk orang mau nikah nggak ada. Tapi kalau orang yang mau nikah ini masuk dalam salah satu dari kategori tadi, ya bisa. Mungkin dia miskin, gitu kan. Memang sebelum nikah udah miskin, udah berhak zakat, udah dikasih. Ya. Bukan karena mau nikahnya, tapi karena miskinnya. Ini insya Allah antum sebagai thalabul ilm dapat semua. Miskin itu malah. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya teman yang sering minjem uang. Kok banyak yang minjem nih? Emang kita bahas minjem tadi ya? Oh, Gorimi. Punya uang ke Ana. Nah, belakangan ini Ana baru tahu dia sering nonton film di bioskop. Kalau teman ini minjem lagi, apakah ya enggak lu? Kalau minjem lagi dikasih enggak? Terus enggak mau, ngapain? Antum udah tahu kok. Karena Ana enggak tahu apakah untuk nonton. Adapun antum sendiri, selama antum ketika membantu dia itu memang tidak tahu kalau ternyata untuk nonton bioskop, insya Allah maafu. Tapi setelahnya enggak boleh. Karena itu masuk ta'awun alal ismi wal udwan. Barakallahu fikum. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.
wabarakatuh.